Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang ada kaitannya dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Nah, di sini disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN hanya honorer prioritas RUU ASN akan diangkat ASN. Nah, tentunya ini pertanyaan Bapak. Yang lain bagaimana? Karena setahu kita semuanya bahwa yang tercover dalam database BKN itu jenis honorer hanya 6 yang meliputi honorer bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penyuluh, pertanian, perikanan, peternakan, dan fungsional, serta administrasi. Nah, yang lain tentunya ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu, tentunya itulah yang kita perlu tahu pada informasi ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini dikatakan menuju pintu emas, impian honorer menjadi ASN P3K tahun 2023. Jadi pintu emas terbuka lebar bagi ribuan honorer yang telah bertahun-tahun berjuang mewujudkan impian menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer sebab tahun 2023 tahun ini adalah benar-benar tahun yang mengesankan karena kemungkinan Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Tahun 2023 akan menjadi momen bersejarah bagi mereka di seluruh Nusantara. Bulan ini, harapan emas akhirnya berbuah menjadi kenyataan setelah dedikasi tanpa pamrih yang telah mereka berikan selama ini. Nah, sebagaimana juga disampaikan bahwa dedikasi dan kontribusi para honorer itu dihargai dan diapresiasi oleh pemerintah, maka searah dengan pernyataan ini berarti bisa kita pastikan bahwa honorer benar-benar akan diapresiasi oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Jadi bekerja keras tanpa kenal lelah. Sekarang sudah berdiri di ambang impian yang telah lama mereka nantikan. Kabar bahagia ini menyebar dengan cepat di kalangan honorer, mengisyaratkan perubahan besar dalam hidup mereka yang telah lama dinanti. Jadi dikatakan bahwa bulan ini menjadi panggilan bagi mereka, dalam arti bagi tenaga honorer, untuk mengejar impian menjadi ASN P3K. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, silakan juga dipantau informasi mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN, kemudian usia, masa kerja, realita, kini impianmu berbuah menjadi kenyataan. Nah, itu terkait dengan pengangkatan honorer dengan pertimbangan masa kerja dan usia. Jadi, tentu saja perjalanan menuju pintu emas ini tidak akan mudah. Tantangan menanti prioritas harus dipertimbangkan dan penantian harus dijalani. Proses panjang dan rumit melalui Badan Kepegawaian Negara atau melalui BKN akan memastikan bahwa hanya yang terbaik yang akan melangkah maju. Nah, tentunya selain daripada itu Bapak Ibu, kita tidak bisa pastikan apakah bisa melangkah maju ataupun tidak. Tapi jelasnya yang melangkah baik katanya itulah yang akan maju. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menpan RB Abdullah Azwar Anas meramalkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun bersejarah dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Ini bukan sekedar daftar nama, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju impian. Setelah melewati ujian verifikasi yang ketat, para honorer telah berhasil melangkah ke tahap seleksi berikutnya. Namun, yang lebih menggembirakan adalah peluang yang cukup luar biasa bagi para honorer di bawah kategori usia tertentu. Bagi mereka yang telah membuktikan dedikasi dan pengabdian, ujian seleksi bukan satu-satunya jalan menuju impian. Nah, seiring dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya sebagaimana harapan para honorer juga, yaitu pengangkatan honorer menjadi ASN P3K maupun PNS tanpa tes itulah yang sedang ditunggu dan dinantikan sampai sekarang. Meski penuh tantangan katanya, pintu tersebut tidak sepenuhnya tertutup, asalkan syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dapat dipenuhi. Ingat Bapak Ibu ya, tidak mesti tes apabila syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 itu bisa terpenuhi. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh honorer yang ingin menjadi aparatur sipil negara terkait usia maksimal dan masa kerja di instansi pemerintah. Meskipun rencana pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes masih dalam pertimbangan, para honorer ini harus tetap siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Seleksi yang akan datang tidak hanya akan mengukur pengetahuan, tetapi juga semangat dan dedikasi para honorer tentunya. Tidak lupa, perhatian khusus diberikan pada prioritas bidang honorer yang terdapat dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, seperti honorer bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, fungsional, administrasi, dan penelitian. Semua bidang ini akan membentuk wajah baru dari aparatur sipil negara ASN P3K yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi menurut penjelasan Menpan RB, untuk meratakan penataan honorer di seluruh wilayah Indonesia, penataan non-ASN sedang dilakukan bersama-sama dengan BKN. Data honorer dari hasil penataan ini akan menjadi dasar penentuan prioritas. Jadi, untuk mengetahui bagaimana nama-nama Bapak Ibu yang telah tercover dalam database BKN, silakan dicek sendiri apabila nama Bapak Ibu masih tetap utuh ada dalam database BKN, maka bersyukurlah bahwa Bapak Ibu akan bisa memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN. Tapi kemungkinan ada juga Bapak Ibu honorer yang semula datanya ada dalam database BKN, tetapi akhir-akhirnya setelah dicek itu tidak ada, maka itu kemungkinan adalah ada kesalahan teknis. Maka sebaiknya silakan hubungi Pemda masing-masing untuk melakukan cek ulang data yang sebenarnya. Demikian informasinya. Semoga impian Bapak Ibu honorer yang sudah lama menanti keputusan pemerintah untuk diangkat menjadi ASN tanpa tes bisa terwujud di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.